Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang densitas air laut. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva Salsadiania, NIM 1904027413, kelas Geografi 2019A. Jadi densitas dalam pengertian singkatnya adalah kerawatan. Kerawatan di sini adalah massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Maka semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, karena di sini yang dibahas adalah air laut, maka kita berbicara bagaimana densitas air laut tersebut. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Nah, dari hubungan tadi tercipta rumus densitas, yaitu Rho atau massa jenis sama dengan M per V. M di sini untuk massa dan V untuk volume. Untuk satuannya bisa berupa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Jadi densitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama salinitas, dilambangkan S, temperatur dilambangkan T, dan tekanan atau pressure dilambangkan P. Dari ketiga hubungan ini tercipta suatu fungsi di mana Rho sama dengan Rho STP. Nah, untuk satuannya kilogram per meter kubik untuk salinitas, temperatur dan tekanan meter kilosecond, dan gram per sentimeter kubik untuk sentigram second. Ketelitiannya sampai 5 desimal. Misalnya pada densitas untuk salinitas 20, temperatur 35, dan tekanan 0, densitasnya 1,02478 gram per cm kubik atau sama dengan 1024,78 kg per meter kubik. Jadi perubahannya terjadi pada desimal keempat. Nah, supaya praktis, maka diperkenalkan notasi pengganti yaitu menggunakan sigma. Ada dua, bila tekanan ikut dipertimbangkan, disebut sebagai densitas in situ, di mana sigma STP sama dengan Rho STP dikurangi 1 dikali 10 pangkat 3. Bila tekanan dianggap tidak ada atau 0, maka nilai densitas disebut sigma T, yang rumusnya Rho ST 0 karena tidak ada tekanan dikurangi 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, penggunaan sigma dan Rho itu hanya berbeda pada satuannya, pada penulisan satuan. Untuk densitas yang memakai Rho, maka digunakan satuan seperti tadi, yaitu kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sedangkan bila memakai sigma tidak memakai satuan. Densitas air laut lebih besar dari densitas air murni, karena air laut memiliki partikel garam. Densitas rata-rata permukaan laut adalah 1,025 gram per sentimeter kubik. Ya, di sini jelas bahwa misalnya air murni itu tidak memiliki partikel, maka densitasnya lebih rendah dari densitas air laut yang memiliki partikel. Misalnya pada ilustrasi berikut, di mana massa dilambangkan pada isi dari kotak ini, dari kubus ini, sedangkan volume adalah kotak itu sendiri. Nah, kotak yang pertama ini bisa isinya atau massanya bisa
bisa berbeda-beda setiap volume. Jadi bisa volumenya segini tapi isinya banyak, atau volumenya uh, panjang tapi isinya sedikit, atau bisa bermacam-macam isinya. Di sini misalkan uh, sedimen atau mikroplastik. Jadi dalam satu volume air laut, semakin tinggi densitas maka semakin berat, karena densitas sendiri berbanding lurus dengan massa. Selanjutnya adalah distribusi densitas. Distribusi densitas ada dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Jika secara vertikal, maka densitas tersebut dipengaruhi oleh temperatur atau suhu, salinitas, dan juga tekanan. Nah, tetapi juga bisa secara horizontal. Nah, kalau secara horizontal itu dikarenakan oleh faktor lain, yaitu faktor arus. Nah, ini contoh grafik uh, densitas, di mana membacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi densitas itu bisa berubah-ubah, bisa turun maupun naik. Jadi ada beberapa faktor penyebab perubahan tersebut, di mana satu, evaporasi di permukaan laut. Evaporasi sendiri adalah penguapan oleh panas matahari. Dan yang kedua adalah massa air pada kedalaman kurang dari 100 meter. Sangat dipengaruhi oleh angin dan gelombang, sehingga besarnya densitas relatif homogen. Yang ketiga, di bawah lapisan ini terjadi perubahan temperatur yang cukup besar, yaitu thermocline dan juga salinitas atau halocline, sehingga menghasilkan pola perubahan densitas yang cukup besar, atau pinocline. Di bawah pinocline hingga ke dasar laut mempunyai densitas yang lebih padat, karena uh, semakin ke dalam itu tekanan semakin semakin tinggi, sedangkan densitas sendiri sangat dipengaruhi oleh tekanan. Densitas bertambah dengan bertambahnya salinitas dan berkurangnya temperatur, kecuali pada temperatur di bawah densitas maksimum. Nah, kembali ke yang poin keempat, bahwa di bawah semakin ke dasar laut, densitas semakin padat karena range perubahan densitas akibat perubahan temperatur dan salinitas dibandingkan dengan perubahan densitas terhadap tekanan itu lebih besar densitas terhadap tekanan. Jika perubahan temperatur dan salinitas itu terjadi range-nya antara 1,020 sampai dengan 1,030 gram per cm kubik, yang artinya perubahannya hanya 0,010 gram per cm kubik, sedangkan pada perubahan tekanan sedang di permukaan itu densitasnya 1,018 gram per cm kubik. Jika di kedalaman di bawah 5.000 meter itu 1,051 gram per cm kubik, yang artinya tiga kalinya. Maka di sini densitas terhadap tekanan itu lebih besar pengaruhnya ketimbang perubahan karena temperatur dan salinitas. Selanjutnya, stabilitas air laut dipengaruhi oleh perbedaan densitasnya, yang disebut dengan sirkulasi densitas atau thermohaline. Dalam kegiatan pemeruman atau pengukuran kedalaman dengan alat echo sounder, salinitas dan temperatur yang diperoleh dari pengukuran pada interval kedalaman tertentu sangat berguna untuk menentukan: 1. Cepat lambat gelombang akustik. 2. Menentukan membelokkan arah perambatan gelombang akustik atau refraksi. Densitas maksimum terjadi di atas titik beku, sedangkan untuk salinitas di bawah 24,7
dan di bawah titik beku untuk salinitas di atas 24,7. Hal ini mengakibatkan adanya peristiwa konveksi panas. Nah, untuk salinitas di bawah 24,7, air menjadi dingin hingga dicapai densitas maksimum. Kemudian, jika air permukaan menjadi lebih ringan atau ketika densitas maksimum telah terlewati, pendinginan terjadi hanya pada lapisan campuran akibat angin atau wind mix layer saja, di mana akhirnya terjadi pembekuan. Di bagian kolam atau basin yang lebih dalam akan dipenuhi oleh air dengan densitas maksimum. Sedangkan untuk salinitas di atas 24,7, konveksi selalu terjadi di keseluruhan badan air. Pendinginan diperlambat akibat adanya sejumlah besar energi panas yang tersimpan di dalam badan air. Hal ini terjadi karena air mencapai titik bekunya sebelum densitas maksimum tercapai. Ya, sekian penjelasan tentang densitas air laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.